Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan berdiskusi tentang perilaku konsumen generasi internet. Yang beranggotakan yang pertama ada Ali Muhammad dengan NIM 1661044 dan saya sendiri Lisa Fitriani dengan NIM 1961193. Ada Arga Prahayasa dengan NIM 1961302. Ada Kak Ananda Indriati dengan NIM 1961255 dan yang terakhir ada Kak Kiki Zunita dengan NIM 1961279. Jadi perilaku generasi internet atau generasi Z. Pada generasi Z ini, kecanggihan teknologi dan internet memiliki peran besar dalam keberlangsungan hidup. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet atau generasi yang sudah menikmati keajaiban teknologi usai kelahiran internet. Karakteristik generasi milenial yang pertama adalah milenial lebih percaya user generated content atau UGC daripada informasi searah. Rahayu Ditya Literatur telah merangkum dan menjelaskan pengertian user generated content atau UGC dalam artikel hipwi.com bahwa kini sudah bukan zamannya lagi bagi kaum milenial untuk percaya pada produk iklan atau perusahaan besar. Bisa dikatakan kalau mereka sudah tidak percaya lagi kepada distribusi informasi yang bersifat satu arah. Mereka jauh lebih percaya pada user generated content atau UGC atau konten dan informasi yang dibuat oleh perorangan. Contohnya saja ketika ingin membeli sebuah produk, mereka tidak akan langsung membelinya hanya karena melihat iklan konvensional, tapi mereka justru akan mencari tahu terlebih dahulu review atau testimoni yang dilakukan oleh orang lain di internet. Mereka pun juga tidak akan ragu membagikan pengalaman baik atau buruk yang mereka alami terhadap sebuah merek agar orang lain bisa mendapatkan informasi. Metode User Generated Content atau UGC ini juga digunakan oleh para pebisnis khususnya yang bergerak pada bisnis online sebagai strategi dalam pemasaran produk kepada konsumen zaman sekarang yang mayoritas adalah milenial. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi dan informasi. Karena lahir di era kemajuan teknologi, perilaku Gen Z ini amat sangat bergantung dengan teknologi. Mereka bergantung pada internet untuk mencari beragam informasi termasuk mengumpulkan informasi sebelum mengambil keputusan pembelian suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Mengingat kelancaran dan kenyamanan milenial dengan teknologi dan informasi, mereka memiliki pandangan positif tentang bagaimana teknologi dan informasi mempengaruhi kehidupan mereka daripada generasi sebelumnya. Yang ketiga adalah cenderung malas. Generasi milenial merupakan gelar yang diperuntukkan bagi individu atau kelompok yang menyukai atau yang bersifat instan dalam segala hal. Dalam artian tidak ingin menjadi terbebani oleh waktu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menjadi peluang bagi pebisnis khususnya yang bergerak pada bisnis online. Dalam sistem online semuanya diterangkan secara detail, sehingga tidak membingungkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Dengan semua kemudahan tanpa membingungkan ini, tentunya semua orang menjadi terjerumus akan teknologi yang ditawarkan dan menjadikan individu menjadi pribadi yang malas berusaha untuk mencapai hasil. Yang terakhir adalah konsumtif. Gaya hidup online sepertinya sudah menjadi bagian dari jiwa seorang milenial. Tidak heran berbagai iklan produk, barang, dan jasa tidak asing lagi bagi milenial melalui berbagai platform media. Ajakan untuk berbelanja menggema sejak orang bangun tidur, beraktivitas hingga saat kembali ke rumah. Tidak heran mereka menjadi konsumtif. Generasi milenial lebih konsumtif dalam arti lebih senang menghabiskan uang untuk membeli suatu produk atau menggunakan jasa yang telah disediakan. Milenial merupakan konsumen yang mendominasi pasar saat ini. Tak heran, ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku bisnis khususnya bisnis online. Strategi pemasaran melalui internet. Yang pertama, konten marketing. Para pengguna internet selalu mencari berbagai informasi melalui internet dan hampir informasi apa saja yang mereka butuhkan pasti tersedia. Oleh karena itu, strategi pemasaran online dengan menyediakan konten marketing dinilai paling efektif. Karena selain bisa menjual produk, tapi kita bisa menyampaikan beragam informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dari konten yang kita sajikan.
Konten tersebut bisa berupa artikel atau teks, video, gambar, atau bahkan hasil riset tertentu. Yang kedua, mobile marketing. Mobile marketing adalah salah satu strategi pemasaran online yang sedang tren saat ini. Mobile marketing bisa dikatakan sebagai strategi pemasaran yang menyasar para konsumen yang menggunakan perangkat mobile seperti tablet, smartphone, dan lain-lain. Oleh sebab itu, para pelaku usaha mau tidak mau harus mendesain ulang tampilan website mereka sehingga ramah atau user-friendly ketika website tersebut diakses melalui perangkat mobile. Hal ini tentunya didukung oleh kehadiran berbagai marketplace sehingga para pelanggan bisa lebih mudah untuk berbelanja dari smartphone mereka. Kemudian yang ketiga adalah continuous marketing. Continuous marketing atau pemasaran berkelanjutan menekankan pada aktivitas promosi di media sosial. Akan menjadi lebih baik lagi jika para pelaku usaha melakukan analisa data seperti mengerti demografi feedback pelanggan termasuk opini mereka untuk tetap berinovasi dan menemukan konsep produk bisnis yang sesuai dengan apa yang pasar inginkan. Yang keempat, integrate digital marketing adalah salah satu strategi pemasaran online yang powerful. Kenapa? Sebab di sini semua komponen sumber daya digital digunakan secara maksimal. Artinya semua cara untuk memperkuat efektivitas strategi pemasaran online dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti membuat blog atau website, melakukan kampanye brand atau iklan, menggunakan media sosial, dan yang lainnya untuk menjangkau lebih banyak konsumen. 5. Visual marketing. Ada yang mengatakan bahwa gambar berbicara jauh lebih banyak daripada teks panjang lebar. Ada juga yang bilang satu gambar mewakili 1000 kata. Itulah kekuatan visual marketing. Dalam pemasaran ini mengedepankan bagaimana caranya untuk menciptakan objek visual yang bisa mewakili produk yang pelaku bisnis tawarkan kepada konsumen. Kemudian yang keenam, personalized marketing. Strategi pemasaran jenis ini lebih mengedepankan konsumen secara personal. Pembelian melalui internet dibagi menjadi 3. Yang pertama, visiting, yaitu calon pembeli mengakses situs e-commerce. Kunjungan tersebut dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dibeli. Yang kedua, purchasing. Setelah seorang melakukan visiting dan menemukan produk atau jasa yang cocok baginya, ia kemudian melakukan pembelian. Yang ketiga, multi-channel shopping, yaitu fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam bentuk penyedia berbagai macam jalur atau cara pembelian bagi konsumennya. Pengaruh internet terhadap perilaku konsumen. Perubahan supplier atau konsumen menjadi salah satu faktor pendorong perubahan dalam bidang strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Konsumen mendapatkan banyak manfaat dengan berbelanja secara online, yaitu lebih nyaman saat berbelanja, transaksi lebih cepat, produk lebih beragam tanpa antrian, rahasia konsumen terlindungi dan dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Selain itu, belanja online juga memiliki kelemahan, yaitu minimnya bantuan saat berbelanja, di mana konsumen tidak dapat melakukan kontak fisik secara langsung dengan penjual. Selain itu, produk juga tidak bisa diraba dan dicoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila adalah salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.